anak-anak, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan KBM pada hari ini, satu kemurahan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita masih bisa menerima sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan dan cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan tahu Tuhan bahwa ini semua karena kasih kemurahan daripada Engkau sendiri di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa kebenaran-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema pada pagi ini yaitu Jadilah Terang. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, dan ayat emasnya yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat emas pada pagi ini menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita harus mau menjadi terang dan kita mau bercahaya di antara orang-orang yang ada, dan kita mau menampakkan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita melalui terang hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Untuk kita menjadi terang bukanlah hal yang mudah atau hal yang sukar, tetapi kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan dan kita berserah serta berharap kepada Tuhan, maka kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Sebagai contoh bahwa terang itu akan berarti bila dia ada di tengah-tengah kegelapan. Tetapi kalau terang itu berada di dalam terang, maka terang itu tidak akan nampak. Begitu pula dengan kehidupan iman kita. Biarlah kita menjadi terang di mana lingkungan kita masih banyak sekali yang membutuhkan terang itu. Mengapa kita perlu menjadi terang? Di dalam Mazmur pasal yang ke-97 ayat yang ke-11 berbunyi sebagai berikut. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi kita menjadi terang itu sebetulnya oleh Tuhan sudah diberikan satu kekuatan, satu pernyataan. Di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa terang sudah terbit bagi orang benar. Berarti apa? Terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Karena kita itu telah hidup benar pada saat kita mengakui Kristus sebagai juru selamat kita. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dengan adanya terang itu, maka dapat mendatangkan sukacita bagi orang di sekitar kita dan juga bagi diri kita sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang keempat dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Di sini dikatakan bahwa di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita sudah ada terang di dalam kehidupan kita. Pada saat kita dibenarkan dan pada saat kita percaya pada Kristus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Janji Tuhan yang luar biasa. Melalui firman Tuhan, firman itu menjadi terang, firman itu menjadi pelita dalam kehidupan kita.
Maka Tuhan menghendaki kita juga mau berarti buat teman-teman kita, buat lingkungan kita, buat keluarga kita, dan terutama buat kehidupan kita secara pribadi. Biarlah apa yang ada, bekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah terang, ini nyata. Untuk itu kita apa? Kita harus bisa menjadi terang. Kita harus bisa menyatakan terang kita kepada sekitar kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak menampakkan terang kita, berarti kita sebenarnya tuh boleh dikatakan hidup tapi nggak hidup. Karena di sini dikatakan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Biarlah kita mau benar-benar menjadi terang di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dengan kita menjadi terang, maka kita telah menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, di sini dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jelas di sini dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mau menyatakan terang Tuhan, walaupun mungkin sakit, walaupun mungkin kita dicibir orang, tetapi yang penting firman Tuhan katakan, hendaklah kita menjadi terang. Kalau kita lihat sebuah lilin, lilin itu bisa berarti bila ada kegelapan, dan bisa berarti bila lilin itu dinyalakan dan dia menyala, dan akhirnya lilin itu akan habis. Artinya apa? Dia berkorban untuk menerangi di sekitarnya. Sakit memang, tapi di balik itu banyak yang merasakan manfaat, merasakan terangnya. Sama dengan kita. Firman Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita. Maka kita harus mau menjadi terang buat sesama kita, buat keluarga kita, juga buat diri kita sendiri. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah renungan pagi ini menjadikan kita bahwa kita mau sadar bahwa Tuhan mempunyai satu rencana yang indah di dalam kehidupan setiap manusia, yaitu untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Seperti Tuhan telah mengirim putranya untuk menjadi terang pelepasan dari dosa-dosa manusia. Sekali lagi Bapak katakan, marilah kita mau menjadi terang walaupun sakit, walaupun banyak tantangan, tetapi di balik itu semua terang kita akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Sebelum akhir kita masuk dalam doa. Kembali kami menghampiri tata kasih-Mu Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih Kau telah pimpin kami untuk kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau sempurnakan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.